Selamat malam buat Pak Tegar dan juga Bu Rosni dan juga Bu Ike sebagai dosen pengampu mata kuliah teknologi kecerdasan buatan dan juga Kak Santri sebagai teaching assistant. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Tekcertan yaitu implementasi convolutional neural network atau algoritma CNN untuk klasifikasi jenis sampah. Anggota tim kelompok 5 yaitu ada Mariono Marpaung dengan NIM 042, Rian Naibaho dengan NIM 048, dan juga saya sendiri dengan NIM 054, dan juga Amanda Bolon dengan NIM 055. Latar belakang, gimana latar belakang dari penelitian kami itu menyimak negara kedua penyumbang sampah terbanyak di dunia. Algoritma CNN digunakan dalam penelitian untuk mengklasifikasikan sampah. CNN efektif dalam mengklasifikasikan informasi visual, terutama dalam konteks pengenalan gambar secara real-time. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi operasional fasilitas pengolahan sampah. Algoritma CNN digunakan untuk mengidentifikasi jenis sampah anorganik dari rumah tangga seperti odol, sampo, dan sabun. Pengumpulan data. Data sampah anorganik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu odol, sabun, dan juga sampo. Data diperoleh dari platform Kaggle sebanyak 300 gambar dengan ekstensi JPG. Data latih digunakan algoritma CNN untuk membentuk model klasifikasi. Dan model klasifikasi digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan untuk mengklasifikasikan data kelas. Yang selanjutnya yaitu processing data. Processing data ini melibatkan 3 cara, yaitu cropping, di mana teknik yang digunakan untuk memotong bagian dari sebuah image, dan pembersihan noise untuk menjaga dan meningkatkan kualitas image. Yang selanjutnya yaitu data train, test, dan validation. Data latih atau train digunakan untuk melatih model, data uji atau tes digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan data baru, sedangkan data validasi digunakan untuk mengoptimalkan parameter model. Yang selanjutnya yaitu arsitektur model dari penelitian kami. Bisa dilihat di slide. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda Sembolan. Yang selanjutnya itu adalah lapisan-lapisan dari convolutional neural network, yaitu pertama convolution layer, di mana lapisan konvolusi ini adalah lapisan penting dalam CNN yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari citra input. Selanjutnya, filter dan stride adalah dua parameter penting yang digunakan untuk menentukan fitur apa yang ekstrak dari citra input dengan tampilan atau rumus yang digunakan pada convolution layer, yaitu atau matriksnya itu terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, yang kedua adalah pooling layer, di mana lapisan pooling atau subsampling layer adalah komponen dalam jaringan saraf konvolusional yang bertujuan untuk mengurangi dimensi dari peta fitur yang dihasilkan oleh lapisan konvolusional. Dan lapisan ini berfungsi untuk mengurangi dimensi, menghemat jumlah parameter, membantu mengurangi overfitting, dan membantu ekstraksi fitur yang lebih penting. Dengan tampilan matriksnya juga ditampilkan pada layar. Selanjutnya, lapisan yang ketiga adalah flatten layer, di mana pada tahapan ini dilakukan pengkonversian hasil dari pooling layer, di mana berbentuk array dua dimensi menjadi satu vektor linear panjang, dan pada layer ini baris dan kolom menjadi satu kolom panjang secara berurutan untuk membentuk vektor input bagi jaringan saraf tiruan. Selanjutnya, terdapat fully connected layer, di mana lapisan ini menghubungkan semua neuron di layar sebelumnya dengan semua neuron di layar selanjutnya. Lapisan ini juga digunakan untuk mengambil keputusan akhir tentang kelas gambar yang dianalisis. Selanjutnya kita masuk pada pembentukan model, di mana model yang akan dibangun yaitu dengan menggunakan algoritma CNN. Model ini menggunakan TensorFlow dan keras dengan struktur sekuensial, yaitu disertai beberapa lapisan yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi gambar sampah. Selanjutnya, dilakukan juga kompilasi model pada bagian pembentukan model, yaitu berfungsi dengan fungsi kerugian kategorial, cross entropy, optimizer Adam, dan metrik akurasi yang digunakan untuk klasifikasi multi-kelas. Model ini siap dilatih dengan data pelatihan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada melatih model. Pada melatih model ini, yaitu tahap pelatihan model dalam lingkungan deep learning dengan Python dan library seperti TensorFlow atau Keras. Model diadaptasi ke data pelatihan menggunakan fungsi model.fit. Kemudian generator data atau train generator untuk menyediakan sampel pelatihan secara bertahap, mengatasi pembatasan memori dengan batch. Jumlah langkah per epoch atau step per epoch dihitung sebagai total sampel pelatihan dibagi ukuran batch. Model dilatih selama 10 epoch dan evaluasi dilakukan pada data validasi. Kemudian hasil pelatihan seperti akurasi dan loss dapat diakses melalui objek history untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada evaluasi model pada data test, yaitu evaluasi model pada data test merupakan implementasi dari evaluasi model pada data uji atau tes data dalam suatu proyek pembelajaran mesin atau deep learning. Kemudian evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana model yang telah dilatih dapat mengeneralisasi dan memprediksi dengan akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian terdapat fungsi model evaluate atau test generator yang digunakan untuk mengevaluasi model dengan menggunakan data uji. Dengan melakukan evaluasi pada data uji, kita dapat memahami sejauh mana model dapat menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat diandalkan pada data yang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada simpan model, yaitu pada tahap terakhir, yaitu simpan model untuk menyimpan model machine learning ke dalam file dengan format HDF5. Kemudian model yang disimpan disebut sampah classifier model.h5. Dengan menyimpan model, kita dapat menggunakan kembali tanpa perlu melatih ulang, mempermudah penggunaan model yang sudah dilatih dalam aplikasi atau proyek lainnya. Penerapan algoritma dengan mengevaluasi performa model. Grafik loss menunjukkan bagaimana nilai loss model berubah selama proses pelatihan. Nilai loss yang rendah menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik. Kemudian grafik akurasi menunjukkan bagaimana tingkat akurasi model berubah selama pelatihan. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi data dengan baik. Akurasi pengujian menunjukkan seberapa baik model dapat mengklasifikasikan data baru. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu mengeneralisasi dengan baik. Kemudian hasil implementasi penggunaan model CNN, yaitu hasil memprediksi ditampilkan dengan menggunakan Matplotlib. Kemudian gambar yang diuji ditampilkan tanpa sumbu grafik dengan judul grafik yang mencantumkan kelas yang diprediksi oleh model. Kemudian dapat mengevaluasi kemampuan model CNN dalam memprediksi kelas gambar baru. Dengan mengevaluasi model pada gambar baru, dapat memahami performa model dalam mengenali sampah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian hasil dan analisa model, yaitu hasil model training and validation loss. Pada grafik ini menunjukkan bahwa training loss dan validation loss mulai stabil setelah 6 epoch, di mana model machine learning sudah mencapai performa yang baik dan tidak perlu di-training lebih lanjut. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi data baru dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Rian. Selanjutnya hasil model training dan validation akurasi. Grafik kedua menunjukkan akurasi pada data pelatihan dan data validasi sepanjang epoch. Sumbu X adalah jumlah epoch, sedangkan sumbu Y adalah nilai akurasi. Garis biru memiliki akurasi pada data pelatihan, sedangkan garis oranye mewakili akurasi pada data validasi. Analisa terhadap implementasi model CNN. Model memberikan prediksi kelas untuk gambar yang diuji. Hasil prediksi kemudian ditampilkan bersama dengan gambar tersebut. Dari hasil yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa model CNN yang telah dilatih dapat membedakan atau mengklasifikasikan gambar yang diberikan dengan benar. Evaluasi prediksi dengan membandingkan dengan label sebenarnya. Kesesuaian menunjukkan kemampuan model, sementara ketidaksesuaian memerlukan analisis lebih lanjut. Berikut merupakan deploy pada webnya. Berikut demo aplikasinya.
Ini merupakan halaman tampilannya. Di sini kita akan mengetes. Misalnya kita mengetes gambar sabun. Nanti sini akan muncul hasil klasifikasinya. Misalnya kita mengetes gambar odol. Misalnya kita mengetes gambar sampo. Berikut merupakan tampilan dari DP-nya. Sekian demonya. Terima kasih. Evaluasi model dari model yang telah dibuat yaitu mendapatkan akurasi sebesar 0,80, yaitu di mana setelah draft loss dan akurasi ditampilkan dilakukan evaluasi performa pada data pengujian. Dengan hasilnya dicetak pada konsol termasuk nilai loss dan akurasi pada data pengujian tersebut. Informasi hasil tersebut memberikan gambaran bahwa seberapa baik model dapat melakukan prediksi pada data yang tidak benar selama pelatihan. Berdasarkan hasil akurasi yang dicetak di konsol, dapat menyimpulkan bahwa model mencapai akurasi sekitar 80% pada data. Dengan akurasi sebesar ini, memberikan gambaran tentang sejauh mana model mampu mengklasifikasikan sampah dengan benar pada dataset pengujian yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kesalahan dalam kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.